teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan ngebahas tentang video yang judulnya dendam banget aku sih kak sama narsisis itu. Soalnya ini tuh masalah keadilan sih gitu ya. Gak bisa dibiarin, aku harus membela keadilan, ini demi keadilan. Ya teman-teman, aku paham dan bisa ngerti gitu ya. Kalian pengen mereka tuh hancur juga, ngedrop juga, kalau perlu modar gitu ya bahasanya. Bercanda ya teman-teman, tapi yes, aku bisa mengerti gitu ya teman-teman. Sebelum kalian memanen, mengharvest rasa dendam itu, yuk nonton video ini gitu ya. Nomor 1 teman-teman, secara psikologis rasa dendam ini adalah ikatan reaksi emosional yang intens. Jadi kalian tuh menyelam lebih dalam. Kalian pernah nggak main game apapun ya, di handphone, di PlayStation atau game, terus kalian klik menu pengaturan gitu ya, menu option, ada pilihannya kan, level apa difficulty-nya, ada easy, normal, hard sama extra hard gitu ya. Yes, dendam ke narsis ini artinya kalian siap untuk klik level yang extra hard gitu ya teman-teman. Nomor 2, sudut pandang bagi mereka itu ada 2. Lu punya gua atau lu musuh gua gitu ya. Nah berarti ini juga harus diklik, musuh ya, klik gitu ya, karena dendam. Yang tentunya kalian siap menginvestasikan energi dan waktu gitu ya. Ya, nomor 3, persepsi. Pasti banyak banget deh yang persepsi dan mempercayai gitu ya. Aku akan sembuh kak kalau lihat dia dipecat. Aku bisa sembuh kak kalau dia tuh kehilangan ketampanannya atau mukanya peot deh. Aku bisa sembuh deh kak kayaknya kalau lihat dia tuh jadi jelek. Atau aku perlu screen capture terus membongkar teks kita sampai semua orang tahu dia tuh pembohong dan dia tuh sampai kayak giniin sama aku. Nah teman-teman, apakah lalu aku atau saya setuju dengan ini? Sayangnya aku sih nggak terlalu setuju dengan ini gitu ya teman-teman. Aduh kok karena nggak seru sih, nggak seru gitu ya. Nah tapi teman-teman, disclaimer ya, kita boleh membela diri ketika itu merugikan kita secara fatal ya, berhubungan dengan reputasi, uang, pelecehan, atau kasus yang berat yang memang fair secara hukum gitu ya teman-teman. Banyak kok case yang memang separah itu, tapi 90% case-nya itu berhubungan dengan emotional abuse. Kadang sulit dijelaskan, soalnya di dalam hubungan jungkat-jungkit itu biasanya yang trauma pun juga korban, yang bucin banget juga korbannya gitu ya. Jadi lebih banyak 90% terjadi itu emotional abuse teman-teman gitu ya. Nah dendam ke narsisis tuh sama juga gitu. Jadi seakan-akan kita juga lagi menggali kubur kita juga loh, dalam tanda kutip. Soalnya gimana kita mau balik ke versi terbaik dari diri kita kalau kita masih menyerap racun gitu ya. Pertama, drama dan dampaknya itu kadang nggak terukur. Kalau kalian tuh menghadapi seseorang yang kalian udah tahu narcissistic high spectrum atau bahkan narsisis, kita nggak pernah tahu seberapa high dia bisa lebih kejam lagi gitu ya. Kalian bisa kehilangan dukungan juga. Ekstremnya kalian juga yang malah bisa dipelintir dan malah yang kehilangan pekerjaan, karena orang akan pro kontra. Orang nggak setuju tentang perilaku narsisis mungkin yang kalian bongkar, yes, tapi teman-teman ingat, orang bisa juga nggak setuju tentang cara kalian ngehandle ini atau cara kalian bereaksi gitu ya. Dan ini bisa menimbulkan pro dan kontra yang sangat rawan diputar balik gitu ya. Kita yang kelihatan emosional, kita yang jadi korban, tapi kita yang dicap gila juga. Nah, sedangkan mereka narsisis yang dangkal, nggak ada empati, ini permainan gua, yes, ini keahlian gua, it's their game teman-teman gitu ya. Mereka lebih pintar dan mempelintir segala sesuatu menjadi manipulatif, hal-hal yang jadi palsu, itu zona mereka. Jadi kalau misalkan kalian jangan, misalkan kita nggak jago tenis, jangan ngajakin atlet tenis bertanding gitu ya. Kalau kita memang nggak jago main tenis, energi kita akan habis, tapi energi kita diserap sama dia. Yes, more drama please, drama lagi, yes, fuel itu buat mereka gitu ya. Jadi teman-teman, kalau bisa nih ya,
yang tadi baca judul video ini, aku sih dendam banget kak gitu ya. Kalau bisa sih jangan menuju ke arah sana teman-teman gitu ya. Please kita bisa hidup lebih autentik. Jadi diri kalian dong, bukan malah kita jadi NPD dalam tanda kutip. I can feel you, yes, gue bisa ngerasain banget. Tapi tetap kalian empath, bukan NPD, bukan narsisis. Nah teman-teman, sampai di sini mungkin ini bisa menjadi gambaran gitu ya, kenapa kita juga tidak mudah membuat keputusan ketika kita lagi emosional nggak stabil, atau don't make decision when you're mad gitu ya. Teman-teman, I love you guys, semoga healingnya semua dilancarkan gitu ya. Dan the greatest thing you can do, hal terbaik yang kalian bisa lakuin itu walk out and quit the game teman-teman. Jadi daripada kalian klik menu pengaturan, pilih level, easy, normal, hard, dan kalian klik extra hard, lebih baik matiin aja PlayStation-nya, quit the game gitu ya teman-teman. Thank you banget semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.